Nah, kompetisi Indonesia saat ini, menurut Kang Jalu, apakah lebih baik, semakin baik atau semakin buruk sejauh ini? Ya, kalau melihat kacamata dari kompetisi yang sudah berlangsung dengan tidak berjalannya Liga 2 dan Liga 3, memang otomatis Ini juga ada kelucuan ya menurut Iya. saya sebagai pengamat sepak bola melihat bahwa kok ada kemunduran dalam sebuah aturan kompetisi. ketika Liga 1-nya bermasalah tentang keuangan, artinya efeknya ke mana? Jadi kalau ada uang sisa di PT LIB, apa yang harus dilakukan LIB? Pasti menyelamatkan Liga 1. Ya ini baru beberapa bulan kemarin Pak Erick Thohir sudah dapat banyak masalah ya. Iya. Kan Ada- banyak dirobohkan tidak Liga 2 dan Liga 3 tidak bisa jalan, akhirnya ingkar janji gitu kan. Ini kan tergantung dari sisi mana melihatnya kan. Yang biasa ingkar janji itu merpati atau mantan. Ya harusnya ketua umum Mantan, jangan ingkar janji ya. Mantan terindah. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas kali ini hadir dengan suasana baru tentunya. Dan bintang tamu yang sudah lama ingin saya undang ke studio dan baru kali ini ada. Ya kan bersama dengan Kang Jalu. Sehat Kang Jalu? Alhamdulillah sehat kan. Woi. Udah lama nggak ketemu. Calon wakil ketua umum. Atau calon wakil ketua umum ya? Nggak jadi ya Kang? Nggak Udah jadi. 2 kali ya? Satu kali. Oh 1 kali? Yang pertama nggak lolos verifikasi. Kapok nggak? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Bagus, jangan kapok dong. 2027 Harus orang yang ngerti sepak bola yang memegang sepak bola Indonesia harusnya. harusnya seperti Harusnya yang itu. sebelah saya ini harusnya. Ya. Amin. Nggak ada duit. Itu masalahnya kan. Oke Kang, sedikit kita lihat bagaimana perjalanan Kang Jalu nih. Ya. Ini kenapa Kang Jalu sampai nekat untuk berkontestasi dengan menteri, dengan ketua DPD untuk menjadi ketua umum? Ya pada dasarnya memang setelah saya terjun di dunia sepak bola, memang akar masalah memang selalu di federasi. Gitu. Jadi saya tidak bisa merubah sepak bola Indonesia kalau saya tidak terjun di dalamnya. Tidak terlibat di dalamnya. Tidak terlibat di dalamnya. Makanya dari itu saya mencoba untuk ikut gitu. Untuk ikut, saya tidak melihat masalah menang atau kalah karena ini pengalaman pertama saya ikut kongres. Jadi ya suasananya juga cukup cukup ramai ya, cukup banyak cukup lucu iya, banyak polemik iya, tapi ya itu pengalaman pertama karena target saya di kongres sekarang memang untuk menang sih memang susah gitu. Tapi saya mencari pengalaman dulu biar orang-orang tahu dulu siapa saya gitu. Mungkin next pemilihannya mungkin baru serius saya untuk mencoba menggapai itu gitu. Oke. Pertanyaan saya, ada nggak yang milih kemarin pas kongres Kang? Ada satu orang. Satu orang? Dan saya cari itu siapa gitu. Ada betul? Ada. Dibayar? Enggak. Oh, enggak. Asli? Asli. Dan itu nggak tahu sampai Nggak sekarang tahu, siapa? karena memang kita tidak pernah tahu itu yang milik kita siapa. Gitu. Oke. Ada satu, gitu. Jadi nggak ada siraman rohani ya Kang ya? Tidak ada. Nggak ada ya? Ini pure satu Pure orang itu, itu, Doni Setiabudi. Doni Setiabudi. Luar biasa. Ini fans yang tidak terlihat ya? Yang tidak terlihat. Nah, kalau melihat sekarang ini saya mau ngangkat mengenai kompetisi, regulasi, dan PSSI. Ya. Nah, kompetisi Indonesia saat ini, menurut Kang Jalu, apakah lebih baik, semakin baik, atau semakin buruk sejauh ini? Ya, kalau melihat kacamata dari kompetisi yang sudah berlangsung, dengan tidak berjalannya Liga 2 dan Liga 3, memang otomatis ada kemunduran di dalam kompetisi kita. Gitu kan. Tetapi harapan saya dengan kepemimpinan Pak Erick yang baru, kedepannya mudah-mudahan kompetisi kita mulai jauh lebih baik. Tetapi ketika hasil saresehan kemarin, saya juga sempat baca bahwa ada format kompetisi yang coba disarankan. Walaupun memang hasil saresehan itu bukan keputusan final, itu hanya beberapa saran dari beberapa klub bahwa di Liga 1 akan dibuat format setelah double round robin, kemudian 4 terbesar ada final four ya. Tapi final four-nya bukan liga tapi knockout langsung. Nah, itu sesuatu yang lucu kan karena saya belum nemuin tuh Kang. Gitu. Kalau mau ya sudah karena saya lihat Liga Inggris, Italia kalau sudah memang liga ya liga saja, tidak usah ada final four seperti itu. Tapi saya tidak tahu, kan itu baru masukan dari beberapa klub. Apakah nanti memang akan diaplikasikan sama Pak Erick sebagai ketua umum apa tidak kita juga belum tahu gitu. Atau mungkin ada maksud lain juga. Menurut Kang Jalu ini regulasi yang aneh. Ya karena memang belum terbiasa. Normal. Betul. Tapi untuk olahraga lain sudah pernah. Betul. Basket, NFL, betul. baseball Ya, sudah pernah. betul. Sepak bola belum pernah. Belum pernah. Kecuali kalau bikin Piala Indonesia, itu betul. oke ya. It's okay, betul. Nah, Kang Jalu pernah nggak bikin seperti ini di Bandung? Saya tidak pernah
mengkolabkan suatu format kompetisi liga dengan turnamen. Jadi kalau liga saja, tapi kalau sifatnya knockout kita bikin turnamen. Jadi belum pernah ada perpaduan kecuali kita mengambil sistem semi liga. Jadi semi liga itu misalkan pesertanya ada 18 atau ada 20, kita bagi dua. 10-10, jadi itu jalan dulu liga, nanti ambil 8 besar. Jadi itu kombinasi antara liga dengan turnamen. Liganya dapat, turnamennya dapat. Tapi tidak ke dalam konteks liga pool dulu, kemudian final four. Tidak seperti itu. Tadi saya kejauhan nariknya. Saya mau nanya dulu mengenai kongres sebetulnya. Kongres. Nah, di kongres itu tadi kita sempat mengatakan pengalaman pertama. Iya. Ini ada, kalau ketua umum oke lah, Betul. lancar. Betul. Pak Erick Thohir menang mutlak atas Pak Lanyala. Betul. Nah, wakil ketua umum, ini kenapa bisa terjadi pengulangan atau diulang pengambilan suara kan? Ya, karena saya memang kebetulan ada di situ, yang saya lihat memang ada kesalahan dari komite pemilihan ketika membacakan hasil suara. Jadi kenapa itu diulang? Karena ada suara-suara yang hilang. Gitu. Jadi misalkan voter memilih si A dengan si B, ternyata di kotak suara atau di hasil perhitungan suara tidak ada nama itu. Padahal si A milih. Contoh, si A milih si B, tapi di B itu nggak ada suaranya. Oh, jadi contoh gini, MU lawan Liverpool 7-0 kan? Ya. Nah, tapi komite pemilihan umum lagi. Panitia mengatakan MU menang. Ya. MU menang padahal bisa Liverpool. Padahal Liverpool. Pembodohan publik dong ya. Iya, betul. Tapi saya juga nggak tahu kenapa sampai seperti itu. Artinya ini kan kongres itu salah satu tingkatan yang paling tinggi kan di sebuah federasi. Harusnya mereka tidak bermain seperti itulah. Jadi jangan coba-coba untuk memanipulasi suara karena ini kan menyangkut hidup hajat orang banyak sepak bola kita gitu. Jadi bukan sebuah permainan yang mereka bisa seenaknya merubah suara. Kalau saya kan tidak ingin melihat bahwa hasil suaranya, tapi kalau prosesnya dijalankan dengan baik dan benar, pasti hasilnya juga nanti akan baik. Tetapi kalau prosesnya bermasalah, ya saya khawatir kedepannya juga jadi ada masalah. Dan itu sempat diprotes oleh beberapa voter. Betul. Dan akhirnya diulang kembali. Sempat terjadi kekericuan? Ya, tapi tidak ada kontak fisik sih saya lihat. Cuma teriak-teriak. Ada beberapa voter yang memang kecewa karena suaranya yang dia berikan untuk calon memang hilang gitu. Itu sih. Oke, jadi dia memilih Doni Setiabudi misalnya, tapi tidak ada. Betul. Aneh ya? Aneh. Tapi pas putaran kedua nama saya ada. Oh, ada. Ada. Jadi dia masih konsisten tuh. Dia masih konsisten memilih Kang Jalu ya? Iya. Oke. Nah, terus siapa yang bisa menghentikan kekacauan di sana? Kalau saya lihat saat itu memang ada delegasi FIFA. Plus saya juga salut sama Pak Iwan Bule. Betul. Jadi beliau walaupun purna tugasnya sudah selesai, tapi dia masih mau berjuang untuk menengahi permasalahan saat itu. Gitu. Jadi ya sampai detik ini saya juga apresiasi terhadap Pak Iwan Bule. Jadi mau menyelesaikan permasalahan itu, akhirnya diambil keputusan untuk melakukan pemungutan ulang. Karena asalnya voter akan meminta kotak suara untuk dibuka. Dilihat, tapi dari komisi pemilihan yang saya lihat di situ memang tidak mau dibuka gitu. Pasti ada something di situ, tapi diambil jalan tengah, akhirnya dilakukan pemungutan suara. Dan yang terjadi adalah perubahan hasil. Jauh sekali. Banyak suara yang hilang. Betul. Dan akhirnya drama belum berakhir. Pak Menpora, Pak Yunus Nusi, betul. The best sekjen ever. Mundur. Apakah ada tekanan? Pasti iyalah. Kelihatan. Mungkin. Saya pikir saya juga orang ya kalau berbau politik saya juga nggak bodoh-bodoh amat gitu kan. Jadi saya pikir dia berjuang untuk mendapatkan kursi waketum, tiba-tiba dia sudah menang, tiba-tiba mengundurkan. Saya pikir ada deal-deal politik lah gitu kan. Akhirnya dia berusaha untuk seperti itu, ketika menang tiba-tiba mengundurkan diri, saya pikir pasti ada something lah di situ gitu. Apakah itu misalkan bergening tentang posisi dianya atau apa, saya kurang tahu, tapi pasti ada sih, nggak mungkin nggak. Kalau boleh tahu Kang Jalu, berapa lama setelah keputusan itu Pak Yunus Nusi tetap terpilih, kemudian beliau mundur, itu berapa lama? Itu kalau nggak salah menjelang pemungutan Esko. Iya, Esko. Jadi itu udah wakil ketua umum udah diketuk. Udah diketuk, udah disahkan gitu. Tiba-tiba Pak Yunus datang untuk memberikan interupsi kepada komite pemilihan bahwa dia akhirnya mengundurkan diri gitu. Dan yang menarik adalah kejanggalan lagi yang terjadi adalah ketika Ratu Tisa menjadi Waketum 2. Ketika mundur, Pak Yunus Nusi, Waketum 1, Pak Zainuddin Amali. Apakah ini aneh menurut Kang Jalu?
Ya, Waketum 1 itu memang berdasarkan aturan yang saya tahu memang lebih senior dan lebih lama berkecimpung di dunia Itu dulu. sepak bola. Kemudian ada perubahan tahun 2018. Betul. Nah, itu 2018 sebetulnya tidak lagi sesuai dengan umur atau berpengalaman. Nah, ini yang menjadi aneh sebetulnya. Ya, betul. Ya, Indonesia ini. Oke, terus melihat setelah itu lancar-lancar ya? Lancar, Esko lancar. tidak ada masalah? Esko tidak ada masalah. Jadi satu Tidak. kata, pengalaman Kang Jalu pertama kali di KLB apa? Luar biasa. Luar biasa, emang harus luar biasa ya? Luar biasa. Luar gitu. biasa lucu. Luar biasa lucu. Oke. Baik, kita masuk ke, ini juga ada kelucuan ya menurut Iya. saya sebagai pengamat sepak bola, melihat bahwa kok ada kemunduran dalam sebuah aturan kompetisi. Iya. Ya, kita tahulah Liga 1 masalahnya adalah bagaimana jadwal yang tidak jelas. Betul. Kali ini justru dengan adanya format kompetisi yang baru, meski Iya. belum diketok palu ya, Betul. apa ini akan menimbulkan hal-hal yang secara tidak langsung Iya, mafia bola akan masuk di sana. betul. Karena misalnya AS Roma udah peringkat 1 nih, Iya, terus harus dibikin final seri. betul. Kalah lawan Juventus yang peringkat 4, Iya. dan yang juara Juventus. Juventus. Kan aneh. Aneh betul. Apakah Kang Jalu melihat ini format yang aneh? Iya, sebetulnya kalau berbicara mafia bola dengan format apapun pasti masuk. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya mungkin ini juga harus jadi masukan ke timnya Pak Erick Thohir di dalam bentuk format kompetisi nantinya. Oke. Jangan sampai mungkin ada unsur entertain-nya lah gitu. Jadi mengkombinasikan Liga Full dengan ada Big Four lah istilahnya, ada Final unsur betul Final Four-nya atau Big Four-nya, dan kemudian yang saya harapkan jangan sampai membuat format kompetisi hanya untuk kebutuhan broadcast. Betul. Semakin banyak pertandingan, itu kan value-nya makin besar. Gitu. Nah, jangan sampai mengorbankan format liga yang memang sudah bagus tetapi dibuat sedikit nyeleneh yang akhirnya ada efek terhadap klub-klub yang lainnya. Nah, itu juga memang harus dipikirkan oleh timnya Pak Erick nantinya kan sebagai operator gitu. Nah, itu hal-hal yang karena ketika misalkan nanti ada 4 teratas, ada istilahnya play-off untuk menentukan juara, yang di bawah pasti nuntut. Yang degradasi? Yang degradasi, kalau atas aja mau juara play-off, yang saya juga degradasi harus play-off dong. Kalau Ferry kan seperti itu. Nah, itu yang jadi akan kacaunya. Saya pikir lebih fokus kepada liganya sudah berjalan dengan baik format standar biasa. Tapi yang harus diperhatikan bahwa problem sepak bola Indonesia yang pertama adalah perizinan. Itu yang harus dituntaskan dulu sama Pak Erick. Karena bagaimanapun formatnya, ketika perizinan tidak bisa berjalan dengan baik, itu akan percuma. Itu apalagi tahun 2023 ini kita menjelang tahun politik, tahun kampanye, betul mungkin ada kesulitan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi pikir saya lebih baik fokus dulu di masalah perizinan. Saya sangat setuju Pak Erick bilang bahwa kalau bisa 3 bulan sebelum kick off seluruh perizinan paket antara Liga 1 dengan Liga 2 sudah beres. Saya salut kalau memang bisa seperti itu. Kalau aspek supporter nggak masuk dalam perhitungan Kang Jalu? Ya, aspek supporter saya pikir Kita ya masih teringat 135 saudara kita di Malang yang meninggal karena sepak bola. ya itu juga memang harus jadi perhatikan kan. Jadi memang ya sebetulnya ini momentum PSSI untuk melobi dalam hal ini pemerintah untuk infrastruktur ya. Infrastruktur memang untuk dibenahi. Nah, kebetulan kan Pak Presiden kita juga sangat support masalah seperti itu. Jadi ada momentum yang bisa sebetulnya dimanfaatkan. Dalam arti bahwa standarisasi stadionnya betul-betul untuk safety-nya lebih ditingkatkan lagi gitu kan. Oke, kalau Kang Jalu melihat selain regulasi format yang diajukan opsi 1, opsi 2 juga belum ketok palu, tapi menurut saya janggal. Betul. Regulasi apa lagi yang menjadi perhatian, concern khusus Kang Jalu melihat Sarasehan kemarin? Iya, salah satu poin hasil Sarasehan adalah tentu kuota pemain asing ya, yang sekarang memang jadi pembahasan di media sosial. Karena informasi yang saya dengar itu kalau nggak salah 5+1. Semakin banyak. 5 bebas, 1 Asia. Plus 1 naturalisasi. Oke, kita coba pecah deh. Antara 5+1 pemain asing. Saya pikir sebuah klub ketika dia mengontrak pemain asing, sudah 100% nggak mungkin dijadikan cadangan. Ya. Karena dengan cost. Kecuali cedera. Atau akumulasi. Tapi pasti diinginkan untuk jadi pemain inti kan. Jadi kalau ada 5+1 sudah 6, ditambah naturalisasi misalkan 1, itu sudah 7. Berarti lokal kita 4. Hanya punya 4 gitu. Nah, ini permasalahannya bukan masalah kalau gitu lokalnya nggak bisa bersaing, bukan gitu. Karena masyarakat kita itu pemain-pemain kita itu banyak dari berbagai macam pelosok.
Tapi kalau kue yang diperebutkan sedikit, maka kesempatan pun akan jadi lebih sedikit gitu. Jadi saya pikir kalau pemain asing ya yang standar sekarang juga sudah bagus. 3. Betul, 3+1 kan. Nah, tetapi mungkin kualifikasi pemain asingnya lebih ditingkatkan lagi, artinya supaya kualitas pemain asingnya itu betul-betul jauh di atas Lokal. Kalau memang levelnya tidak jauh ya cuman beda-beda dikit ya buat apa pakai pemain asing gitu. Ini jadi 4 pemain lokal pun yang junior susah ya. Susah. Ini pun yang senior. Betul. Yang junior untuk bersaing juga sulit. Susah. Apalagi sisa 4, kemudian ada regulasi misalkan wajib memainkan usia 23. 2. Berarti kan cuma 2 akhirnya. Nah, itu maksud saya lebih diperhatikan lagi. Karena apa? Karena proses pembinaan kompetisi di kita kan tidak jalan. Bukan tidak jalan, tidak bagus. Kita punya Elite Pro, kita punya Suratin, tapi konsep kompetisinya bukan liga, Kang. Itu turnamen. Gitu. Padahal sebetulnya di jam-jam mereka lah mereka butuh minute play yang banyak kan. Ya. Harusnya dengan sistem liga. Nah, kecuali kalau nanti misalkan pembinaan mulai dari grassroots, dari youth-nya, kemudian ke EPA-nya sudah bagus, sudah baik kompetisinya, oke, kita bersaing dengan asing nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau di saat semuanya belum siap, kita harus bersaing dengan asing, selesai. Gitu. Makanya kita kekurangan striker terus kan. Ya, termasuk ke 3 posisi lah ya, center Betul, back, center back, kemudian playmaker sama striker itu selalu kan rata-rata seperti itu. Nah, untuk regulasi baru bahwa akan ada operator. Nah, sebagai operator operator untuk Liga Amatir, Kang Jalu sudah berpengalaman sekian tahun. Melihat Liga 2 harus ada operator, setuju? Iya, saya sangat setuju. Malah saya orang yang pertama, bukan yang pertama, mungkin yang menyampaikan ide untuk adanya operator terpisah untuk khusus menangani Liga 2. Nah, kenapa harus terpisah? Pertama, kalau kondisinya bersatu, kejadiannya seperti tahun ini, di mana secara finansial, keuangan Liga 2 itu kan sifatnya hanya subsidi dari keuangan Liga 1. Ketika Liga 1-nya bermasalah tentang keuangan, artinya efeknya keamanan. Jadi kalau ada uang sisa di PT LIB, apa yang harus dilakukan LIB? Pasti menyelamatkan Liga 1. Mengorbankan Liga 2 dan Liga 3. Ini yang terjadi sekarang. Makanya dengan ada pemisahan operator, nantinya secara manajemen, finansial itu berbeda. Dia bisa hire sponsor sendiri, dia bisa ngurus keuangan sendiri, jadi tidak akan ada kejadian seperti ini. Itu tujuannya supaya tidak ada kasus seperti ini terjadi lagi gitu, Bang. Betul-betul sehat. Kalau Kang Jalu melihat perjalanan operator liga dari beberapa tahun terakhir sampai terakhir teman kita juga, Pak Kang Lulu, apakah sudah semakin bagus operator liga di Indonesia? Ya, kalau perlu kita mengontrak operator luar negeri untuk menangani liga kita? Betul. Saya pikir enggak lah. Anak-anak Indonesia itu banyak yang hebat-hebat loh. Hanya kurang diberi kepercayaan aja. Contoh, zamannya Pak Lukita, saya akui memang jauh lebih bagus prosesnya. Cuman kan ada bukan sedikit ya, ada kasus yang mengakibatkan apa yang sudah dikerjakan bagus selama ini jadi ketutup dengan adanya kasus Kanjuruhan. Tapi secara progres pekerjaannya, saya juga harus akui memang jauh lebih bagus. Karena mereka mampu melaksanakan suatu kompetisi dalam keadaan COVID. Itu yang nggak gampang gitu. Belum pernah terjadi. Ngaturnya susah, sponsor susah, tapi masih bisa survive gitu. Nah, ke depan saya pikir dengan sekarang situasi sudah normal, harusnya operator-operator ini bisa jauh lebih baik ke depannya. Kan sebetulnya hanya tinggal memperbaiki sisi mana yang kurang, hanya tinggal memperbaiki itu. Tapi balik lagi bahwa operator ini harus netral gitu. Saya pengalaman jadi operator, tugas utamanya itu bukan membuat siapa juara, bukan membuat siapa degradasi, tapi bagaimana menjalankan kompetisi dengan baik dan benar dan seadil mungkin sehingga kompetisinya lancar dan sukses. Dari awal sampai final. Sampai selesai. Gitu. Cuman itu tujuannya. Jadi nggak ada peduli tuh yang juaranya mau siapa, mau degradasi siapa gitu. Jadi konotasi orang bahwa oh ini liganya liga arisan. Tapi apa enggak? Aja lu tim saya mau menang dong. Ada? Pernah. Di level saya Pak ada. Yang mau nyuap saya dengan Mercy 2 pintu juga ada kan? Buat saya aja. Itu di level amatir. Di level amatir. Mercy 2 pintu timnya pengen jadi juara. Saya bilang saya nggak. Hadiahnya berapa, Kang? Hadiahnya cuma 20 juta kan. Astagfirullah. Gitu. Itu sempat terjadi gitu. Jual beli pertandingan di level amatir saya juga ada gitu. Awal-awal dulu. Awal-awal dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak ada gitu. Saya sikat habis sekarang gitu.
Cuman ketika kita nyikat habis, pasti ada pro kontra. Ada yang suka, ada yang tidak. Banyak yang enggak pasti. Pasti enggak. Itu biasa lah saya bilang gitu. Itu juga tantangan buat saya bahwa ketika nanti saya level naik, pasti godaannya, cobaannya, anginnya juga makin besar. Oke. Kang Jalu punya keinginan masuk ke PSSI atau at least sebagai operator Liga 1 atau 2? Ketika saya dibutuhkan untuk istilahnya membangun sepak bola Indonesia lebih baik, saya siap. Tetapi saya tidak akan minta jabatan. Gitu. Tapi kalau saya diminta, baik itu sebagai jabatan ataupun sebagai saran, ide, gagasan, buat saya nggak jadi masalah. Karena pada intinya, siapapun yang memegang kepengurusan PSSI, asal sepak bola Indonesia-nya baik dan benar, saya juga udah cukup alhamdulillah gitu Pak. Oke, kalau boleh menilai dari 0 sampai 10, Ya. Liga Indonesia saat ini nilainya berapa? 6. 6. 6. 6. 6 masih 6. Betul. 5 menurut saya. Karena si A mau juara bisa penalti menit terakhir. Ya, Wasit itulah tiba-tiba buta. itu yang memang jadi PR gitu kan. Jadi saya juga punya harapan buat di podcast ini nih di atas kertas juga buat netizen. Ya kita memang tahu situasi sepak bola kita. Cuman coba kalau bukan dari kita susah Kang. Betul. Jadi kalau kita selalu negatif thinking dengan hasil pertandingan, wah ini memang wasitnya udah disetting atau apa-apa, oke lah. Jadi mindset kita dulu dirubah gitu. Biarkan nanti kita yang berusaha. Positif, berpikir Positif dulu gitu kan. Kalau Aduh, ternyata, nah itu susah banget kan sepak bola memang kita susah. positif ya. Betul gitu. Ya, memang susahnya di sana gitu. Tapi ya kalau kita mau berusaha ada jalan pasti bisa gitu. Pasti bisa. Oke, itu kompetisi. Tentunya Ya. harapan besar dari Kang Jalu untuk perubahan. Nah, untuk PSSI yang baru Ya. di bawah Pak Erick Thohir dengan Esko yang baru juga gitu, yang lama juga gitu. Saya kasih Pak Erick Thohir pembisiknya busuk semua. Ya. Bagaimana? Ya memang harapan saya besar harapan saya sebetulnya di momentum kepengurusan Pak Erick sekarang gitu kan, karena secara figur, kapasitas dan kapabilitas beliau mampu. Cuman yang jadi Personal ya? Betul, personal. Ya. Tetapi beliau dikelilingi dengan esko-esko yang kita juga tahu kinerjanya seperti Ya. apa gitu. Ya, itulah harapannya. Saya berharap ini ada kepintaran dari Pak Erick untuk memanage itu semua gitu, dari orang-orang yang mempunyai katakanlah dalam tanda kutip reputasinya tidak baik di sepak bola bisa dirubah menjadi ayolah kelakuannya kasarnya yang dulu udahlah yuk kita Yeah. benerin mulai harapan saya sih seperti itu, karena kita juga berharap banget kepemimpinan Pak Erick, Pak Jainuddin Amali sama Ratu Tisa ya Yeah. untuk kedepannya, plus ya mudah-mudahan ada perubahan. Tapi ya kalau saya selalu berprinsip ketika mereka tidak berubah, minimal personal diri kita lah berubah gitu. Karena setiap orang pasti berubah, pasti nanti juga ada waktunya. Saya sih support Pak Erick ya. Ya. Saya support. Tapi beliau harus sampai 2027. Hmm. Itu akan merubah pasti sepak bola. Jangan nanti beliau misalnya nyapres misalnya gitu. Terus meninggalkan PSSI ini. Betul. Saya nggak yakin ada perubahan kan. Betul. Menurut Kang Jalu seperti apa? Ini meskipun hak beliau ya untuk Ya, betul wapres untuk ya. Wapres. Saya pribadi memang dari awal mendukung Pak Erick. Lanyala. Bukan. Erick Thohir. Oke. Ya, Saya ya, kenal ya. dengan Oke. dengan oke. Tio Iya, ya. iya. Ya beda kubu lah katakan saat itu kan. Tapi ya sudah lah gitu Iya kan. dong. Tapi dalam arti gini, yang saya takutkan dari Pak Erick sebetulnya cuma satu. Gitu. Memang hak beliau untuk jadi wapres Betul. atau capres. Kita sangat-sangatnya. Iya. Kenapa saya takut? Karena saya berharap banyak sama beliau. Betul. Ketika beliau nanti misalkan tiba-tiba dipinang oleh partai politik untuk jadi wapres, dan kemudian ada aturan yang mengatakan misalkan seorang wakil presiden tidak boleh menjabat sebagai ketua umum PSSI dan beliau meninggalkan PSSI, saya mau berharap sama siapa lagi, Pak? Pak Zainuddin Amali dong. Ratu Tisa ada Ya. wakil ketua umum. Nggak percaya dengan dua nama itu. Saya percaya sama Tuhan, Oke. nggak sama orang. Gitu. Tapi memang saya menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Pak Erick dalam hal ini. Saya berharap ya mudah-mudahan lah beliau tidak meninggalkan PSSI dan mudah-mudahan tidak ada aturan yang membatasi dia untuk dua jabatan lah seperti itu. Walaupun saya tahu kayaknya memang kan tidak boleh ada intervensi pemerintah ya. Sebenarnya dari awal sudah ada intervensi tapi soft. So, Ya kan? Sehingga FIFA pun tidak memberikan sanksi. betul gitu. Jadi harapannya ya, ayo Pak gitu kan. Mudah-mudahan
Jangan. Tinggalin sepak bola kalau sepak bolanya udah bener gitu. Ini suara hati Jangan- operator liga di Bandung ya. Susah kan. Jadi kenapa misalkan saya pengen sangat banget Indonesia pakai VAR? Karena memang Indonesia butuh itu. Itu Tapi satu. berat, Kang. Stadionnya tidak memadai. Bentar. Oke. FIFA dan FAB sudah memutuskan resmi bahwa Piala Dunia usia 20 di Indonesia itu mempergunakan VAR. Oke. Artinya apa? Bahwa stadion-stadion di Indonesia yang akan digunakan Piala Dunia itu sudah layak untuk mempergunakan VAR. Hanya 6. Betul. Nah, maksud saya Indonesia itu tidak bisa langsung pengen pakai VAR, semua stadion difasilitasi. Enggak, jangan seperti itu. Kalau memang 6 yang bisa, pakai aja 6. Jadi nanti akan ada pembanding mana pertandingan yang mempergunakan VAR, mana pertandingan yang tidak mempergunakan VAR. Yang resikonya tinggi. Betul. Pakai VAR. Pakai VAR. Yang itu enggak seperti, harus bertahap lah. Betul. Kan sekarang kalau FIFA aja sudah setuju bahwa stadion Indonesia bisa, berarti kan masalahnya cuma satu. SDM. SDM ya tinggal sekarang kirim. Sekolah dulu misalkan oke lah tahun ini nggak ada, tapi tahun depan. Tapi kalau itu dijadikan alasan bahwa kita infrastrukturnya belum sanggup, SDM-nya nggak ada. Iya kita tahu, tapi ayo mulai gitu. Iya. Kirim dulu nih SDM-nya. Karena 1 tahun ya. Karena 1 tahun mereka kan pelatihannya juga cukup lama. Dan Gitu. mahal. Dan mahal pasti. Nah itu juga harus dipikirkan gitu. Nah itu sih harapannya seperti itu. Oke, untuk terakhir, Kang Jalu melihat kompetisi, regulasi yang baru disusun dan juga PSSI saat ini dari 0 sampai 10, 0 sampai 100, seberapa persen keyakinan Kang Jalu PSSI atau sepak bola kita maju dibanding sebelumnya? Saya masih 50-50 dalam artian ini. Saya nggak ngerti ketika Sare sehat, itu ide siapa? Oke. Mencantumkan poin-poin bahwa sistem liga, kemudian ada 4 besarnya playoff, dan kemudian dan sebagainya lah seperti itu. Apakah itu muncul dari saran-saran para klub? Itu akan jadi aneh buat saya. Karena secara itu kan aturan yang di luar kebiasaan gitu, Kang. Jadi maksud saya makanya saya akan tunggu dulu nih keputusan final mengenai format kompetisi Liga 1 dan Liga 2, bahkan mungkin Liga 3. Karena kompetisi itu akan dilihat baik apa tidaknya setelah melihat format kompetisi. Gitu. Jadi saya harus lihat dulu ke format kompetisinya gitu. Jangan yang aneh-aneh lah gitu. Sedangkan sebenarnya masih banyak masalah ya, masalah supporter, infrastruktur, masalah pengadil, betul. wasit, perizinan. Ini masih banyak. Itu dulu yang harusnya memang diprioritaskan. Ya ini baru berapa bulan kemarin Pak Erick Thohir sudah dapat banyak masalah ya. Iya. Kan banyak dirobohkan tidak Liga 2 dan Liga 3 tidak bisa jalan, akhirnya ingkar janji gitu kan. Ini kan tergantung dari sisi mana melihatnya kan. Yang biasa ingkar janji itu merpati atau mantan. Ya harusnya kita umum jangan ingkar janji ya. Mantan terindah. Oke, Kang Jalu, terima kasih. Sama-sama Kang, atur dulu. Akhirnya sampai juga di Tesmo TV ya. Biasanya kita cuma via Zoom. Betul. Ini termasuk salah satu yang cukup lama ya. Ya, betul ya, Pak Produser. Ini selalu dari dulu awal-awal lagi pandemi masuk gitu. Cuman belum pernah mau datang. Iya. Setelah jadi wakil ketua umum, calon ketua umum tapi gagal, nah mau datang ke sini. Dan cerita. Thank you, Kang. Siap, sama-sama Kang. Ya. Sukses untuk Bandung Premier League. Siap, amin. Nanti semoga masuk ke jajaran dari PSSI untuk PT LIB ya. Amin. Amin. Amin, Kang. Ya, itulah bagaimana sebuah curhatan seseorang yang memang mencintai sepak bola dengan membangun sebuah kompetisi dari level amatir. Bandung Premier League sudah terbukti sukses di Jawa Barat. Harapan besar tentunya orang-orang seperti Kang Jalu bisa masuk dalam jajaran PSSI atau setidaknya stakeholder sepak bola Indonesia untuk memajukan sepak bola secara real. Bukan hanya pembisik atau hanya memberikan sebuah masukan, tapi kosong nyaring mie. Terima kasih sudah menyaksikan. Tesmo TV di atas kertas akan hadir di episode berikutnya. Tidur Bro, Bye.